Selamat hari Minggu. Bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Silo. Kak Ade mau tanya, siapa yang tadi pagi sudah berdoa? Iya, Kak Ade yakin adik-adik semua sudah berdoa. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Ade mau ajak adik-adik untuk saat teduh dulu. Mari kita saat teduh sejenak adik-adik. Amin. Saat teduh selesai. Sekarang Kak Ade mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita mau puji Tuhan. Kita mau angkat lagu. Mari kita bersukaria. Yuk. Bersukaria. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua adalah harinya Tuhan. Kita patut bersyukur. Kak Ade mau ajak adik-adik sekarang dalam tetap posisi berdiri ya adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Hari ini harinya Tuhan. Yuk kita puji Tuhan. Tuhan. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kalau hari ini boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan, boleh pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan angkat satu pujian lagi. Udah capek belum? Belum capek pasti puji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Yuk adik-adik kita puji Tuhan lagi. Pakai gerakannya ya. Setelah kita tadi puji Tuhan, kita udah nyanyi banyak lagu memuji Tuhan. Saat ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita akan dengar cerita, tapi sebelumnya yuk kita nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku.
selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yeay, semua luar biasa. Nah, adik-adik bertemu lagi nih dengan kakak Claudia hari ini yang akan memberitakan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, adik-adik buka dulu yuk Alkitabnya. Nah, semuanya udah siap belum ya Alkitabnya? Ayo, yang belum siap, coba diambil dulu Alkitabnya. Kalau sudah siap, diangkat coba Alkitabnya. Sudah? Sudah siap semuanya? Mantap. Nah, sekarang kita buka kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Adik-adik, tahu nggak Kisah Para Rasul ada di mana ya? Masih ingat nggak? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Coba adik-adik jawab. Coba di mana? Di Perjanjian Baru. Yeay, hebat. Nah, udah kebuka belum? Kakak diulangi sekali lagi ya. Buka kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Sudah? Oke, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Sekarang kita berdoa dulu ya. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Tutup matanya dan lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami boleh berkumpul kembali walaupun ibadah kami masih secara online. Tapi biarlah kami menjalaninya dan melaksanakannya dengan penuh sukacita. Hari ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik dapat mendengarkannya dengan baik, lalu adik-adik mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Adik-adik, sebelum masuk cerita, Kakak Odi mau ajak adik-adik untuk perkenalan diri dulu nih. Yah kakak, kan kita udah kenal. Ya nggak apa-apa. Yuk kita mulai. Nah Kakak Odi kasih contoh dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Claudia. Kakak adalah orang Batak. Nah, coba gantian ya sama adik-adik. Udah siap belum? Kakak, aku nggak tahu. Aku ini suku apa ya? Wah, kalau yang belum tahu, coba-coba ditanya dulu nih mama papanya di samping. Udah pada tahu belum? Nah, semua udah siap? Sudah pada tahu semuanya? Yuk kita mulai perkenalannya. Wih adik-adik, mantap semuanya. Terima kasih banyak loh adik-adik untuk perkenalan di pagi hari ini. Nah adik-adik, ternyata kita semua itu beragam ya. Ada yang berasal dari orang Jawa, ada yang orang Ambon, ada juga orang Batak kayak kakak Odi, dan juga masih banyak lainnya. Ternyata adik-adik gak cuma itu aja. Ada yang lainnya nih contohnya. Ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya keriting. Terus apa lagi kak? Ada yang warna kulitnya putih, ada yang coklat. Wah, adik-adik, masih banyak lagi deh keberagaman yang lainnya. Tunggu kak. Apa sih hubungannya sama firman Tuhan hari ini?
Lanjut, kita masuk nih ke firman Tuhan hari ini. Apa ya hubungannya contoh yang tadi Kakak Odi kasih sama firman Tuhan hari ini? Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini nih mau menceritakan mengenai perbedaan dan keberagaman. Nah, sejak dulu nih adik-adik, orang-orangnya juga beragam. Kayak saat ini. Ada yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya keriting, dan lain sebagainya. Termaksud jemaat di Antioquia yang tadi kita baca adik-adik. Nah, di Antioquia inilah pertama kali jemaat disebut Kristen. Di sana umatnya juga beragam, dari berbagai macam suku dan juga bangsa. Gak cuma umatnya aja, tapi para nabi dan juga pengajarnya juga sama, beragam juga adik-adik. Coba adik-adik ingat-ingat nih. Coba adik-adik baca di ayat 1. Di situ kan ada beberapa para nabi dan juga pengajar. Yang pertama, ada Barnabas dan juga Simeon yang disebut Niger atau yang berkulit hitam. Ada juga Lukius, berasal dari Kirene. Dan ada Menahem yang besar bersama dengan Raja wilayah Herodes di Yudea. Dan juga ada Saulus. Masih ingat gak cerita Saulus? Mantap nih adik-adik yang masih ingat. Saulus itu adalah yang membenci orang Kristen adik-adik. Tapi Saulusnya sudah bertaubat. Luar biasa ya adik-adik, para pelayan dan juga para jemaat di sana waktu itu. Nah, hari ini kita mau belajar apa lagi sih? Kita itu kan tadi udah dijelasin ya adik-adik. Kita hari ini mau belajar mengenai perbedaan dan keberagaman. Terus apa kakak? Kita harus ngapain nih? Nah adik-adik, kakak mau ngasih tahu nih, perbedaan dan keberagaman itu memang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita untuk membawa keindahan. Nah, walaupun ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, itu merupakan suatu hal yang patut untuk disyukuri. Perbedaan itu merupakan suatu berkat loh adik-adik. Nah, untuk kita nih, adik-adik ataupun kakak-kakak yang masih suka ngejekin teman-temannya karena berbeda dari kita, yuk kita coba untuk mengurangi hal-hal yang kurang baik. Adik-adik selalu semangat ya untuk selalu mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Adik-adik, kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita tutup di dalam doa. Tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik belajar untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Adik-adik mau bersyukur atas perbedaan dan keberagaman di tengah-tengah lingkungan adik-adik. Terima kasih Tuhan atas segala macam perbedaan dan keberagaman yang ada. Biarlah adik-adik selalu semangat dalam mengasihi satu dengan yang lainnya. Pimpinlah hidup kami. Pimpinlah satu minggu yang akan datang nanti Tuhan. Biarlah adik-adik bisa jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, bagaimana adik-adik cerita yang sudah disampaikan? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk saling mengasihi. Untuk meresponi firman yang sudah kita dengar adik-adik, Kak Ade mau ajak kita semua untuk angkat pujian bermacam-macam anak. Pakai gerakan ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo
berbeda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Satu kali lagi adik-adik. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, adik-adik, saat ini Kak Ade juga mau mengingatkan adik-adik, kalau adik-adik mau memberikan persembahan, adik-adik bisa menitipkannya kepada mama papa, kemudian memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja. Nah, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, Kak Ade mau mengingatkan setiap kita untuk yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang ketiga, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Karena itu merupakan usaha yang bisa kita lakukan. Mengakhiri ibadah kita hari ini, Kak Ade mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Yesus cinta semua anak. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami yang maha baik, kami bersyukur kalau Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, firman yang sudah kami dengar, supaya bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, kami mohon pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami boleh memuji nama Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Kami mohon Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami, juga memberkati setiap hal yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.